真身。Oke lah, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 239. Oke lah, di episode sebelumnya, menyadari jika Kaisar Xiu Beng menjadi target utama dalam perang kali ini, para petinggi kerajaan Tiando segera membawa Xiu Beng menjauh dari medan pertempuran. Bahkan Du Gubo akhirnya turun tangan untuk menghadang pemuja kelima. Di sisi lain, meskipun dikeroyok oleh duo kembar, namun berkat tulang roh Daming dan Erming, Tang San akhirnya mampu untuk memojokkan kedua pemuja, bahkan melukai mereka dengan salah satu senjata tersembunyi Sekte Tang. Namun ketika Tang San ingin menghabisi Xian Jun, secara mengejutkan Dolo Buaya Emas tiba-tiba menunjukkan diri, sehingga membuat Tang San dalam keadaan hidup dan mati. Nah, ketika Tang San beranggapan jika hari ini adalah hari kematiannya, terlebih lagi dia sudah tidak memiliki sedikit pun kekuatan, bahkan dihadapkan oleh serangan mematikan dari Dolo Buaya Emas. Secara mengejutkan, Tang Ho tiba tepat waktu di medan perang bersama beberapa murid Sekte Hotian. Jelas saja kedatangan pasukan Sekte Hotian yang selama ini tertidur membuat gempar seluruh medan perang. Terlebih lagi pihak Wu Hun yang terlihat ketar-ketir bukan kepalang. Melihat jika putranya dibikin bonyok oleh Dolo Buaya Emas bahkan nyaris tidak bisa berdiri, jelas saja membuat Tang Ho sangat murka. Untuk memberikan waktu Kaisar Xiu Beng melarikan diri, Du Gubo menggunakan teknik tulang roh tatapan Ratu Medusa untuk menghadapi pemuja kelima, yang memiliki efek merubah segala jenis benda menjadi batu jika terkena sinar dari cahaya ular Dewa Giok. 有意思。一致灵光。竟能克制背部杀的灵光。 Namun sayang, pemuja kelima memiliki sebuah teknik panah tak terbatas, sehingga mampu memblokir teknik tatapan Ratu Medusa milik Du Gubo. Menyadari jika kedatangan Sekte Hotian akan merubah jalannya pertempuran, Guangling secara mengejutkan menggunakan teknik kelimanya yang memiliki efek mengunci sasaran dengan sangat akurat untuk menargetkan jantung Kaisar Xiu Beng. 必然会让场内的局势有所改变。驾！ 引魂器。Meskipun Master mencoba untuk menghalau panah yang dilepaskan Guangling, namun sayang teknik tersebut tidak akan berhenti sebelum mengenai target utama, sehingga tetap saja membuat Kaisar Xiu Beng dalam posisi hidup dan mati. Namun siapa sangka di momen ini, rombongan pasukan Sekte Hotian yang dipimpin langsung oleh Ketua Sekte Tang Xiu juga terlihat tiba di tempat tersebut untuk menyelamatkan Kaisar Xiu Beng. 竟这般孤立无援，
饶我！不可！不也陪你玩一玩。 Di dalam benteng Jeling, melihat putranya terluka cukup parah, jelas saja membuat Tang Hou sangat murka dan beranggapan jika orang di hadapannya yang telah melakukannya. Namun dengan sombong, pemuja kedua justru menghina sekte Houtian sebagai pengecut yang hanya bisa bersembunyi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan jika Tang Chen berada di tempat tersebut, Tang Chen akan menghormatinya sebagai senior. Pemuja kedua juga meminta Tang Hou untuk menyebutkan namanya. Pasalnya dia tidak akan membunuh junior tanpa nama. Tang Hou mengatakan, dalam pertarungan tidak memandang umur. Tanpa kekuatan, umur hanyalah kehampaan. Ia jelas saja mendengarkan ucapan Tang Hou, terlebih lagi diacungkan palu tepat ke arah mukanya, membuat pemuja kedua tidak bisa menahan emosi. Sambil merilis 9 cenyeronya, dia mengatakan jika dirinya sudah 50 tahun tidak meninggalkan istana Wuhun. Dan di hari ini dia ingin melihat kehebatan junior di hadapannya. Melihat hal tersebut, Tang Hou justru tertawa terbahak-bahak dan merilis 9 cenyeronya yang juga memiliki susunan sama persis seperti pemuja kedua, di mana cenyero terakhir mereka sama-sama berwarna merah, serta meminta Tang San untuk memperhatikan kekuatan yang sesungguhnya dari roh pelindung palu Houtian. 无止空活百岁，有志不在年高，竟敢和老夫如此说话！好，好，今天倒要看看你们这些小辈。老夫已经50年没有离开过长老殿了，我倒要看看你这嚣张背后有几个。两人都是10万年魂环，啊，这是两人。小三，看清楚了，这才是咱们昊天锤真正的威力。好强的气势！Melihat teknik yang dipakai bapaknya, jelas saja membuat Tang San sangat terkejut. Bahkan mampu memukul ekor buaya hanya dengan sekali ayunan. Tidak lama, pemuja kedua menggunakan teknik ketujuh bentuk buaya untuk kembali menyerang Tang Hou. Namun, Tang Hou kembali meledakkan cenyero ke-6-nya untuk menghadapi serangan tersebut. Di akhir pertarungan, dengan menggunakan teknik ketujuh dan meledakkan cenyero ke-8-nya, Tang Hou menyerang dulu buaya emas dengan sangat brutal.
Oke lah, sebelum kita sudahi alur cerita kali ini, Mimin ada sedikit penjelasan. Nah, teknik yang digunakan Tang Hou disebut Palu Summary Hammer, di mana teknik tersebut memanfaatkan pengorbanan atau meledakkan Shinjinro untuk dijadikan sumber kekuatan. Semakin tinggi level Shinjinro, maka efek yang dihasilkan akan semakin kuat, sehingga bisa memaksimalkan kekuatan dari ayunan Palu Houtian. Contohnya ketika Tang Hou menghadapi Xian Xunji, dia juga menggunakan teknik tersebut untuk memenangkan pertarungan di saat itu. Nah, teknik ini merupakan teknik ciptaan Tang Chen, yang mana hanya akan diturunkan kepada generasi penerus sekte Houtian. Garis besarnya, teknik tersebut hanya dimiliki oleh Tang Chen dan Tang Hou. Meskipun Tang Xiu adalah ketua sekte saat ini, namun Tang Xiu tidak menguasainya. Pasalnya, di masa lalu sebelum Tang Chen pergi dari sekte Houtian, dia mewariskan teknik tersebut kepada Tang Hou, dan berharap Tang Hou lah yang menjadi ketua sekte di masa depan. Namun, dikarenakan permasalahan Tang Hou dan Aula Wu Hun saat itu, membuatnya harus meninggalkan sekte Houtian, dan posisi tersebut diambil alih oleh Tang Xiu. Menurut versi novelnya, Tang Hou akan mewariskan teknik tersebut kepada Tang San.